Malam turun perlahan di dusun Karangjati, membawa hawa dingin yang menusuk. Pohon-pohon jati berdiri kaku, membisu seperti menyimpan rahasia masa lalu. Angin berembus pelan, tapi mengendap di dada. Di beranda rumah kayu tua, duduk seorang pria Adipati Wiratma, tokoh terpandang yang menyimpan luka lama. Luka karena kehilangan cinta sejatinya, Ratna Ayu. Malam itu, ia pergi diam-diam, meninggalkan rumah tanpa sepatah kata. Tujuannya bukan kota, bukan pula ladang, tapi sebuah tempat terlarang lereng Watu Kinasih, kawasan sunyi yang dipercaya sebagai batas antara dunia nyata dan tak kasat mata. Perjalanan ke sana tak mudah. Kabut menggantung, suara alam menghilang. Tapi di dada Adipati, nama Ratna Ayu terus berbisik, mendorongnya untuk melangkah. Di puncak bukit, tersembunyi di balik hutan bambu, berdiri pondok reot. Di dalamnya duduk seorang pertapa tua Ki Dharma Yuda, penjaga ilmu tua. "Aku datang," ucap Adipati. "Seperti yang pernah Ki sampaikan, waktunya telah tiba." Ki Dharma membuka mata perlahan. "Kau yakin? Ini bukan sekadar cinta. Ini tentang membuka pintu yang semestinya tetap terkunci." "Aku siap," jawab Adipati tanpa ragu. "Apapun risikonya, aku ingin dia kembali." Sang petapa menarik napas dalam. "Tapi ingat, pantangan malam satu surah. Jangan pernah dilanggar." Ritual pun dimulai. Cahaya lilin menari di dinding, asap dupa melingkar di udara. Doa-doa kuno dilantunkan dalam bahasa lama. Ki Dharma mengangkat botol kecil, berisi cairan hitam tetesan akar randu alas, kunci penghubung dua alam. Langit mulai bergemuruh. Daun bambu saling bergesek, udara terasa berat. Adipati memejamkan mata, memanggil dalam hati. Wajah Ratna muncul, di benaknya senyumnya, suaranya, tatapan yang tak pernah ia lupakan. Tiba-tiba, suara lirih terdengar dari sudut ruangan. Adipati membuka mata. Di hadapannya berdiri seorang perempuan berbalut kain putih, rambut panjang terurai, kulit pucat diterangi cahaya lilin. Itu dia, Ratna Ayu, kembali dari dunia yang seharusnya tertutup. "Aku mendengar panggilanmu," ucap Ratna dengan suara pelan. Adipati melangkah maju. Keduanya saling merangkul dalam diam. Tapi di pojok ruangan, Ki Dharma memejamkan mata dengan wajah berat. Ia tahu, malam ini bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Di luar, angin membawa bisikan halus. Dunia yang tersembunyi baru saja terbangun. Fajar menyapa dusun Karangjati dengan keheningan yang tenang. Setelah pertemuan itu malam yang membuka gerbang antara dunia Adipati Wiratma, kini hidup berdampingan kembali dengan sosok yang ia cintai, Ratna Ayu. Tak ada yang tahu dari mana wanita itu berasal. Ia diperkenalkan sebagai istri sah Adipati. Bagi warga, Ratna adalah perempuan lembut, ramah, dan sederhana. Wajahnya bersih, suaranya menenangkan. Kehadirannya membawa ketenangan bagi rumah besar di pinggir dusun yang dulunya sepi. Hari-hari mereka berjalan seperti keluarga biasa. Ratna memasak, membersihkan rumah, merawat halaman, bahkan bercengkerama dengan anak-anak tetangga. Kebahagiaan mereka bertambah saat Ratna mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bernama Jaya. Anak itu menjadi pelengkap dalam rumah yang dulunya dingin dan kosong. Adipati merasa seperti mendapatkan kehidupan kedua. Ia merasa cinta yang pernah mati kini hidup kembali. Namun jauh di dalam senyuman Ratna, tersembunyi sesuatu yang perlahan bangkit. Ada momen-momen di malam hari ketika Ratna berdiri terlalu lama di halaman, menatap langit kosong. Terkadang, ia berbicara sendiri, atau memandangi cermin tanpa berkedip. Anjing tetangga mulai menggonggong setiap malam, padahal tak ada siapa-siapa di luar. Bayi di dusun itu sering menangis bersamaan. Dan suara-suara dari arah rumah Adipati mulai dibicarakan warga. Ada yang bilang mereka melihat siluet perempuan duduk di atap. Ada pula yang melihat sosok berdiri di pojok halaman, diam tanpa suara. Adipati awalnya menepis semua itu. Baginya, itu hanya bayang-bayang. Tapi Ratna makin sering gelisah. Ia kadang menangis di malam hari. Dan saat ditanya, ia hanya menjawab lirih, "Aku takut malam itu akan datang." Malam yang dimaksud bukan malam biasa, tapi malam satu surah, malam keramat yang sejak awal telah diperingatkan oleh Ki Dharma Yuda. Adipati mulai menyadari sesuatu sedang berubah. Ratna terlihat lelah, tapi bukan lelah karena menjadi ibu. Wajahnya perlahan kehilangan sinar kehidupan.
Suatu malam, tanpa dipanggil, Ki Dharma datang dan berdiri di depan rumah Adipati. Ia tak masuk, hanya menatap rumah itu lama. Saat hendak pulang, ia hanya berkata, "Waktumu tak banyak, Nak Wiratma, dan malam itu akan datang lebih cepat dari yang kau kira." Adipati menggenggam tangan Ratna, lebih erat malam itu. Ia tahu, kedamaian ini tidak akan bertahan lama. Cinta mereka diuji oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan, dan masa lalu perlahan mulai menuntut kembali apa yang pernah dikorbankan. Langit dusun Karangjati mulai terasa aneh. Siang hari mendadak lebih cepat redup, dan malam terasa lebih panjang dari biasanya. Burung-burung tak lagi terdengar. Udara yang dulu hangat berubah dingin, menusuk kulit. Dan di dalam rumah Adipati Wiratma, hawa tak kasat mata mulai terasa pelan, tapi pasti. Ratna Ayu, yang sebelumnya begitu hangat dan hidup, kini tampak sering termenung. Ia mulai bicara sendiri, berbisik pada bayangan, atau tersentak seolah mendengar sesuatu yang tak didengar orang lain. Kadang ia menoleh ke arah kosong dan berkata, "Tolong diam, jangan ganggu aku lagi." Adipati mulai menyadari ada yang tidak beres. Ratna sering duduk lama di bawah pohon randu di halaman, menatap gelap malam tanpa berkedip. Wajahnya semakin pucat, tubuhnya lebih dingin dari biasanya. Bahkan Jaya, putra mereka, mulai menangis tanpa alasan, terutama saat tengah malam. Suatu malam, Adipati terbangun dan melihat Ratna berdiri di jendela. Dia memandangi sesuatu di luar. Saat ia mendekat, ia melihat bayangan Ratna sendiri berdiri di halaman, rambut panjang terurai, menatap lurus ke arah rumah dan tersenyum. "Siapa itu?" tanya Adipati. Ratna hanya berbisik, "Mereka menungguku." Suara-suara mulai bermunculan dari sudut rumah ketukan samar. Suara ranting patah, isakan tangis, tapi tidak ada siapapun. Semua terasa seperti peringatan. Malam satu sura semakin dekat. Adipati akhirnya kembali menemui Ki Dharmayuda. Ia mendaki ke lereng Watu Kinasi dengan penuh kecemasan. Ki Dharma telah menunggu, duduk tenang seolah tahu kedatangannya. "Dia mulai terganggu, Ki," kata Adipati. "Apakah dia akan berubah?" Ki Dharma menatap kosong ke arah kabut. "Bukan berubah, tapi kembali. Malam satu sura membuka celah. Jika pintu itu kau biarkan terbuka, Ratna tak akan bisa bertahan." Adipati menunduk. "Apa yang harus kulakukan?" "Jaga dia. Apapun yang terjadi, jangan biarkan dia keluar malam itu. Jangan tergoda suara, bisikan, atau bayangan. Karena semua itu hanya cara mereka menariknya pulang." Adipati pulang dengan hati berat. Ia tak bisa tidur. Ia siapkan segala sesuatu, air, doa, dupa, pusaka keluarga semuanya. Ia bahkan membuat jimat untuk melindungi Ratna dan Jaya. Tapi malam-malam selanjutnya makin berat. Ratna semakin gelisah. Ia sering terbangun dengan napas terengah, tubuh berkeringat dingin. Ia mulai berkata hal-hal aneh. "Pohon itu memanggilku, akar itu tumbuh di dalam mimpi." Hingga suatu malam, Ratna berdiri di pintu kamar. Tubuhnya berguncang. Ia menatap Adipati dan berkata, "Aku takut tidak bisa menahan mereka saat malam itu tiba." Adipati hanya bisa memeluknya. Ia tahu waktu hampir habis, dan tak peduli sekuat apa ia mencoba menahan Ratna di sisi manusia. Jika jiwanya tergoda, pintu akan terbuka sendiri. Dan saat bulan sura mulai sempurna menggantung di langit, udara terasa seperti berhenti. Burung malam hilang. Angin tak lagi berembus. Dan dalam hati Adipati, ia tahu malam satu sura telah tiba, dan bukan hanya istrinya yang akan diuji, tapi cintanya juga. Langit malam satu sura tak menunjukkan bintang. Gelap menggantung seperti selimut raksasa yang menekan bumi. Di dusun Karangjati, rumah-rumah tertutup rapat. Warga berdiam diri. Hanya suara tik-tik genteng dan gesekan dedaunan yang terdengar, seolah seluruh desa menahan napas. Di dalam rumah besar di ujung dusun, Adipati Wiratma telah bersiap. Lilin dinyalakan di setiap sudut, dupa mengepul, dan keris pusaka disandarkan dekat pintu. Ratna Ayu duduk di pojok ruangan, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat seperti bulan yang tersembunyi. "Tenang, aku di sini," bisik Adipati, menggenggam tangannya. Tapi Ratna tak menjawab.
Matanya kosong, seakan menatap sesuatu yang tak terlihat. Lalu, semua lampu padam serentak. Suasana mendadak gelap gulita. Hanya nyala api dupa yang tersisa bergetar pelan, seperti ketakutan. Jaya menangis keras. Ratna berdiri. "Itu suara Jaya di luar!" teriaknya. "Tidak, dia ada di sini. Itu bukan Jaya!" seru Adipati memeluk anak mereka lebih erat. Namun suara itu makin jelas. Tangisan bayi, diikuti oleh bisikan dan ketukan di pintu. Pelan, teratur. Lalu suara lain menyusul suara Ratna sendiri, memanggil dari luar. "Ratna, buka pintu. Saatmu telah tiba." Ratna berjalan ke arah pintu, seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Adipati menghalangi, berdiri tegap. "Kau janji tidak akan keluar. Jangan langgar pantangan ini. Tolong." Air mata Ratna menetes. "Aku tak sanggup. Mereka memanggilku." Pintu mulai terbuka perlahan. Angin dingin menerpa wajah mereka. Kabut masuk ke dalam rumah, menggulung kaki mereka. Dan di luar, berdiri sosok Ratna lainnya. Wajahnya sama, tapi matanya kosong, senyumnya kelam. Ia mengulurkan tangan, mengajak. Langit bergemuruh, tanah bergetar. Semua lilin padam. Adipati berteriak, "Ratna, jangan!" Tapi sudah terlambat. Ratna Ayu melangkah keluar. Kabut menelannya perlahan. Tubuhnya melebur ke dalam gelap, lalu hilang. Tidak ada suara, tidak ada teriakan. Hanya keheningan pekat. Adipati berlari keluar rumah, menggenggam udara kosong. "Ratna!" panggilnya berkali-kali. Tak ada jawaban. Di kejauhan, terdengar bisikan samar, diikuti suara Ki Dharma yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Pantangan telah dilanggar. Perjanjian telah lepas. Adipati jatuh berlutut, memeluk Jaya yang tak berhenti menangis. Dadanya sesak. Ia tahu, Ratna tak lagi berada di antara dua dunia. Ia telah kembali ke tempat asalnya, dan dunia ini kini menyimpan jejak retak yang tak akan bisa diperbaiki. Rumah itu tetap berdiri, tapi udara di dalamnya berubah selamanya. Sesekali, di malam sunyi, masih terdengar suara langkah pelan, atau suara perempuan berbisik dari sudut gelap. Dan sejak malam itu, Adipati hanya hidup setengah. Setengah lainnya hilang bersama Ratna. Dalam kabut malam, satu surah. Di halaman rumah besar itu, Adipati Wiratma masih berlutut, memeluk erat putranya, Jaya, yang kini tak lagi menangis. Wajah Adipati kosong, matanya bengkak, mulutnya bergetar, tapi tak ada kata yang keluar. Istrinya, Ratna Ayu, telah hilang di telan kabut malam sebelumnya. Namun bukan hilang biasa. Ia pergi karena pantangan telah dilanggar. Dan kini, ada lubang besar dalam hidup Adipati, bukan hanya kehilangan orang yang ia cintai, tapi juga kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Orang-orang mulai berdatangan, tetangga berdiri dari kejauhan, tak berani mendekat. Wajah mereka cemas. Beberapa membaca doa dalam hati, lainnya hanya bisa berbisik-bisik. Ki Dharma Yuda datang perlahan, mengenakan jubah putih yang kini tampak lebih lusuh dari biasanya. Ia melihat Adipati, lalu memandang ke arah kabut yang perlahan mulai menghilang dari halaman. "Dia tak sepenuhnya pergi," ucap Ki Dharma lirih. Adipati menoleh dengan mata basah. "Apa maksudmu?" Ki Dharma menatap lurus. Jiwa Ratna terbelah dua saat gerbang terbuka. Setengah dari dirinya masih bertahan karena cinta, yang lainnya ditarik kembali oleh dunia asalnya. Tapi ada satu kesempatan. Adipati bangkit, pelan tapi penuh harap. Kesempatan untuk mengembalikannya. "Tidak," jawab Ki Dharma, "tapi untuk membebaskannya, agar jiwanya tak lagi terombang-ambing di antara dua dunia. Kau harus pergi ke tempat asalnya." Dipanggil kembali, hutan randu alas. Malam berikutnya, Adipati membawa Jaya dan berjalan menuju hutan yang selama ini dianggap keramat. Di tengah hutan, ia menemukan pohon besar tinggi, tua dan sunyi. Dari balik pohon itu, kabut tipis mengalir pelan. Dan dari dalam kabut, Ratna Ayu muncul. Tapi kali ini bukan seperti sebelumnya. Wajahnya tenang, matanya bening. Ia tampak seperti perempuan biasa, tanpa kesuraman, tanpa bayangan gelap di belakangnya. "Adipati," ucapnya pelan. Adipati memeluk Jaya lebih erat. Ia melangkah maju, perlahan. "Ini aku." "Jawabnya, kau masih di sini?" Ratna tersenyum. "Setengah diriku masih terikat oleh cinta. Tapi waktuku telah habis. Aku datang bukan untuk kembali. Aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal." Jaya meraih tangan ibunya. Ratna memeluknya, menutup mata,
Air mata menetes satu demi satu. Angin hutan berdesir pelan, seperti ikut menangis. Aku bahagia pernah menjadi manusia, walau sebentar. Terima kasih telah mengajarkanku cinta dan menjadi ibu. Adipati tak mampu berkata-kata. Ia hanya berdiri di sana, menahan tangis, menatap perempuan yang ia perjuangkan dengan nyawa. Ratna kemudian berlutut, menyentuh tanah, dan dari dalam tanah itu muncul cahaya lembut. Ia perlahan masuk ke dalam sinar itu. Tubuhnya mulai memudar, seperti bunga layu yang kembali ke bumi. Sebelum menghilang sepenuhnya, ia berbisik, "Jagalah Jaya, karena di dalam dirinya, aku tetap hidup." Dan seketika, semua kabut lenyap. Hutan randu alas kembali sunyi. Tak ada jejak, tak ada suara. Hanya Adipati dan Jaya yang berdiri di sana, ditemani cahaya pagi.